Selamat pagi dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya, Kak Darsi, kita akan membahas materi sisa pembagian. Kita akan membahas materi sisa pembagian dan membahas contoh-contoh soalnya yang bisa jadi akan diangkat pada tes UTBK 2025 khususnya pada bagian subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, ini adalah konsep dasar dari materi ini, sisa pembagian, yang dimana setiap bilangan bulat A itu bisa dinyatakan dalam bentuk M dikali B ditambah N. B merupakan sisa bagi, M itu hasil bagi, dan N adalah sisa pembagian. Untuk membuat adik-adik lebih paham, kakak akan memberikan kondisi. Misalkan, kakak punya 7 kelereng yang akan kakak bagikan kepada 2 adik kakak. Tentunya masing-masing mendapat 3 kelereng. Jadi bilangannya adalah 7. Jadi dalam kondisi tersebut bilangannya adalah 7. Kemudian karena kakak bagikan kepada 2 orang adik kakak, berarti B-nya adalah 2. Karena masing-masing dapatnya 3, berarti M-nya adalah 3. Karena bilangan kelerengnya ada 7, nanti bersisa 1. Nah, 1 inilah yang merupakan sisa pembagian. Jadi 7 itu sama dengan 3 kali 2 ditambah 1. Jadi 7 itu habis dibagi 2, juga habis dibagi 3. Nah, kondisi berikutnya, bagaimana kalau kelerengnya kakak ada 6? Kakak bagikan kepada 2 orang adik kakak. Berarti pembaginya 2, hasil baginya 3. Nah, karena jumlah kelerengnya hanya 6, sisanya berapa? Berarti sisanya 0. Oke, ini akan menjadi konsep dasar kita menyelesaikan soal-soal sisa pembagian. Jadi setiap bilangan itu bisa dinyatakan seperti ini. Kalau sisa pembagiannya 0, itu berarti bilangan 6 habis dibagi 2 atau habis dibagi 3. Nah, kita lanjut. Selain konsep dasar itu, adik-adik juga harus tahu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya juga 10, tapi 10 kan gampang. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 10 berarti digit terakhirnya adalah 0. 9 dan 11. Nah, kita mulai dari bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Nah, ciri-cirinya digit terakhirnya itu 0, digit terakhirnya itu 0, atau bilangan genap 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kalian menemukan bilangan yang angka terakhirnya 0, digit terakhirnya 0, 2, 4, 6, atau 8, berarti bilangan itu habis dibagi 2 atau bilangannya bilangan genap. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 3, jumlah digit-digitnya itu habis dibagi 3. Berarti kita jumlahkan setiap digitnya. 7, 6, 8 itu kita jumlahkan. 7 ditambah 6 ditambah 8. 7 tambah 6 itu 13. Ditambah 8, 21. Nah, 21 habis dibagi 3. Berarti bilangan 768 ini habis dibagi 3. Nah, semisal
kalian sudah menghitung jumlah digitnya, kemudian dapat hasilnya, tapi masih bingung apakah hasilnya ini habis dibagi 3, kalian boleh ulangi prosesnya. Berarti kita jumlahkan lagi 2 dengan satunya. 2 ditambah 1 itu hasilnya 3. Nah, 3 tentunya habis dibagi 3. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4. Untuk bilangan yang habis dibagi 4 itu ciri-cirinya 2 digit terakhir itu habis dibagi 4. Jadi kita lihat 2 digit terakhir. 24. Apakah 24 habis dibagi 4? Ya, tentunya 24 habis dibagi 4. Hasilnya itu 6. Nah, untuk bilangan habis dibagi 5, bilangan tersebut itu berakhiran 0 atau 5. Nah, di sini ada bilangan 6135 karena akhirannya 5, berarti bilangan ini habis dibagi 5. Jadi untuk 2, 3, 4, 5 kalian sudah tahu. Kita lanjut ke bilangan habis dibagi 6, 8, 9, dan 11. Untuk 6 sendiri, ingat 6 itu 2 kali 3. Sehingga ciri-ciri bilangan habis dibagi 6 itu bilangan yang habis dibagi 2 juga habis dibagi 3. Habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Nah, kembali lagi kita ingat yang kakak jelaskan tadi, habis dibagi 2 berarti di terakhirnya 0 atau genap. Kemudian habis dibagi 3, jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Nah, karena ini 8 berarti habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Nah, kita jumlahkan 3 tambah 1 tambah 8. 3 tambah 1, 4. Tambah 8, 12. Nah, apakah 12 habis dibagi 3? Tentunya. 12 habis dibagi 3, hasilnya 4. Berarti 318 ini itu habis dibagi 6. Oke, selanjutnya habis dibagi 8. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 8, digit terakhirnya itu habis 3 digit terakhirnya itu habis dibagi 8. Kita lihat 3 digit terakhirnya. Oke, 104. 104 kita bagi 8. 10 bagi 8, 1. 8 kurang 24. 24 dibagi 8, 3. Nah, karena 104 atau 3 digit terakhirnya habis dibagi 8, berarti bilangan 21.104 itu juga habis dibagi 8. Jadi kita lihat 3 digit terakhirnya. Kemudian bilangan yang habis dibagi 9. Ini hampir sama dengan ciri-ciri bilangan habis dibagi 3. Jumlah angka-angkanya, kalau 3 habis dibagi 3, kalau 9 habis dibagi 9. Berarti kita jumlahkan setiap digitnya. 7 tambah 6, tambah hasilnya 13, kemudian ditambah lagi 2, hasilnya 15, ditambah 3, hasilnya 18. Apakah 18 habis dibagi 9? Iya, 18 habis dibagi 9, hasilnya 2. Berarti bilangan 7.623 itu habis dibagi 9. Nah, berikutnya ciri-ciri bilangan habis dibagi 11. Nah, kalau bilangan yang habis dibagi 11, ciri-cirinya itu jika jumlah digit nomor ganjil dikurangi dengan jumlah digit nomor genap, itu bilangannya juga hasil pengurangannya itu juga habis dibagi 11. Yang mana sih yang kakak maksud? Yang kakak maksud itu digit nomor ganjil itu 5. Karena digit pertama. 1 itu genap karena digit kedua.
Berarti 9 itu ganjil karena digit ketiga. Kita jumlahkan digit ganjilnya, berarti 5 ditambah 9. Seandainya bilangannya masih ada berarti kita tambah lagi. Karena setelah 2 itu 5. Berarti masuk ganjil. Nah, karena di sini cuma 5.192, ini 1, 2, 3, 4, berarti yang ganjil cuma 5 dan 9. Nah, kita jumlahkan hasilnya itu 14. Kemudian untuk genapnya berarti 1 tambah 2, hasilnya 3. Nah, yang hasil jumlah digit genap itu kita kurangi dengan hasil jumlah digit ganjil. Berarti ini kita kurang. 14 kurang 3, 14 kurang 3 itu 11. Nah, berarti 5.192 itu habis dibagi 11. Yang terakhir, 7. Ini kakak kasih pisah slide-nya. Berarti kalian juga harus betul-betul memperhatikan ini, berikan perhatian yang lebih. Habis dibagi 7. Untuk bilangan yang habis dibagi 7, itu kita pisah satuannya 1 dengan 51. Pisahkan bilangan dengan satuannya, berarti 1 kita pisah karena di sini satuannya 1. Kemudian satuannya kita kali 2. Untuk bilangan ini hasilnya 1 dikali 2, 2. Kemudian setelah satuannya atau digit terakhirnya dikali 2, hasilnya menjadi pengurang bilangan yang lainnya, yaitu 51 untuk bilangan ini. 51 dikurang 2 itu 49. Nah, apakah 49 habis dibagi 7? Iya, 49 habis dibagi 7. Oh iya, seandainya saja hasilnya tadi itu belum bisa membuat kita menyimpulkan apakah bilangannya habis dibagi 7, tidak apa-apa, kalian ulangi kembali prosesnya sehingga menghasilkan angka yang lebih kecil. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah, kita bold dulu, tidak habis dibagi 5. Karena ini yang lebih mudah. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5, digit terakhirnya 0 atau 5. Berarti kita coret bilangan yang digit terakhirnya 0 atau 5. Karena tidak habis dibagi 5. Kita coret opsi A, kita coret opsi C. Ada lagi? Oke, sudah tidak ada. Bilangan berikut yang habis dibagi 3. Berarti habis dibagi 3. Ciri-cirinya habis dibagi 3, jumlah digitnya itu habis dibagi 3. Kita cek opsi B. 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. 1 tambah 3, 4, ditambah 6, 10. 8 tambah 9 itu 17. Berarti 10 tambah 17 itu 27. Nah, 27 itu habis dibagi 3. Berarti jawabannya adalah B, beta. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Bilangan C1094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka nilai C adalah karena sisanya 1, berarti kita harus kurangi dulu 1 sehingga bilangannya habis dibagi 3. Nah, berarti C1094 dikurang 1 itu C93. Nah, kita cek apakah ini gimana supaya bilangan ini tuh habis dibagi 3. Kita jumlahkan digit-digitnya. C ditambah 9 ditambah 3 itu harus habis dibagi 3. 9 tambah 3, 12. Tambah C. Nah, karena 12 itu habis dibagi 3, habis.
dibagi 3, berarti C-nya juga harus habis dibagi 3 atau kelipatan dari 3. Nah, kita lihat opsinya. Yang merupakan kelipatan 3 hanya C. Berarti jawabannya C. Kalian juga boleh tambahkan 12 tambah 1 apakah habis dibagi 3, tambah 2 apakah habis dibagi 3, dan seterusnya. Akan tetapi, supaya lebih cepat, ya dengan cara yang kakak tadi jelaskan. Oke, berarti nomor 2 selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah bilangan ketika dibagi 5 bersisa 3 dan ketika dibagi 7 bersisa 1. Manakah bilangan yang memenuhi kondisi tersebut? Berarti ini kita cek dari pernyataan 1, 48. Oke. 48 kita bagi 5, berarti kita tulis di sini 48. Ingat, bilangan yang habis dibagi 5, akhirannya 5. Berarti 45 itu habis dibagi 5, supaya jadi 8, kita tambah 3. Nah, ini sisanya. Selanjutnya 7. Kalian boleh bagi 48 bagi 7. Hasilnya 6. Berarti 42. 42. Nah, 42 supaya jadi 48 berarti ditambah 6. Nah, berarti opsi 1 tidak memenuhi. Opsi 1 tidak memenuhi, berarti A tidak mungkin menjadi jawabannya, B juga tidak mungkin, dan E juga tidak mungkin. Berarti selanjutnya kita cek opsi 2. Opsi 2, 78. Berarti kita ambil bilangan kelipatan 5 di bawah 78, 75. 75 tambah berapa supaya hasilnya 78? Ya tentunya ditambah 3. Pernyataan pertama terpenuhi. Kita lanjut ke syarat yang kedua. Ketika dibagi 7 bersisa 1. Nah, ini gampang. Nah, 7 ditambah 1. Memenuhi. Berarti 2, pernyataan 2 itu benar. Nah, yang mana di opsi yang ada pernyataan 2-nya? C. Berarti jawabannya C. Jadi kita tidak perlu mengecek opsi 3 dan opsi 4. Karena yang memuat 2 hanya opsi C. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu bilangan bulat positif dibagi 100.000, sisanya 251. Maka sisa bilangan tersebut jika dibagi 40 adalah suatu bilangan bulat positif. Berarti kita bisa nyatakan bilangan bulatnya itu sebagai A. Kemudian dibagi 100.000 berarti 100.000 B, atau terdapat suatu bilangan B dikalikan dengan 100.000, sisanya 251, berarti ditambah 251. Ini yang tadi awal kakak jelaskan di awal. Bilangan tersebut jika dibagi 40. Nah, kita cek ini dulu, apakah habis dibagi 40? 100.000 dibagi 40. 100. Habis dibagi 4, hasilnya 25. Berarti betul, untuk bilangan 100.000 itu habis dibagi 40. Berarti yang bersisa 251-nya.
Kita cek 251-nya jika dibagi 40. 251 dibagi 46. Ya, kalau kalian sudah peka dengan bilangan, kalian bisa cepat menjawabnya. 6 kali 4, 240. Nolnya sisa tambahkan di belakang. Ini kita kurang, berarti sisanya 11. Maka jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui A dan B adalah bilangan asli, di mana sisa pembagian A oleh B adalah A dan sisa pembagian B oleh A adalah B. Manakah nilai AB yang mungkin? Nah, kalau ini berarti kita cek lagi opsi pertama. Kita cek pernyataan pertama, 12. Berarti A-nya, manakah nilai AB yang mungkin? Berarti digit pertama adalah A, digit kedua adalah B. 12 A dibagi B itu sisanya A. A dibagi B sisanya A. 1 dibagi 2 ya tidak bisa, berarti tetap bersisa 1. Betul. Tapi kalau kita balik 2 dibagi 1 hasilnya 2 atau habis dibagi. Sedangkan di sini itu dia tidak habis dibagi atau bersisa dirinya sendiri. Maka opsi 1 itu tidak, atau pernyataan 1 itu tidak memenuhi. Hati. Yang ada satunya kita coret. Kita cek pernyataan kedua, 16. 1 dibagi 6, oke, sisanya 1. 6 dibagi 1, itu lagi-lagi tidak menyisakan sisa. Atau 6 dibagi 1 kan habis dibagi. Berarti pernyataan 2 itu juga tidak memenuhi. Kita lanjut ke 24. Nah, terlebih lagi untuk 24. 2 dibagi 4 memang sisanya 2, karena kan nggak bisa dibagi. 2 dibagi 4, kemudian kita balik 4 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 habis dibagi. Hasilnya 2. Berarti pernyataan 3 juga tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya pernyataan 4. Jadi jawabannya D. Nah, tadi kan kakak cek juga pernyataan ketiga. Tapi ketika pernyataan kedua itu salah, berarti ini salah, berarti kalian sebenarnya tidak perlu untuk mengecek lagi opsi 3 ini. Karena kalau duanya salah ya berarti yang bersisa hanya opsi D. Jadi kalian bisa langsung memilih opsi D. Oke? Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Jika P adalah bilangan yang habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 2, dan Q adalah bilangan yang habis dibagi 7, tetapi tidak habis dibagi 2. Tentukan pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi tersebut. Berarti P-nya adalah kelipatan 5, tetapi bukan bilangan genap karena tidak habis dibagi 2. Begitu pula untuk Q itu kelipatan 7, tetapi bukan bilangan genap karena tidak habis dibagi 2. Kita cek opsi pertama, P ditambah Q itu lebih besar atau sama dengan 12. Nah, kita tentukan P yang mungkin, yang terkecil, juga Q-nya. P yang mungkin itu adalah
Bilangan apa yang habis dibagi 5? Tetap tidak habis dibagi 2. Ya, tentunya 5. 5 habis dibagi 5, tapi tidak habis dibagi 2. Jadi, P-nya kita ganti dengan 5. Begitu pula untuk Q-nya, 7. Karena 7 kan juga tidak habis dibagi 2. Akan tetapi 7 habis dibagi 7. Jadi, Q-nya kita bisa ganti dengan 7. 5 tambah 7 berapa? 12. Nah, berarti opsi 1 itu memenuhi. Atau pernyataan 1 itu memenuhi. Nah, karena pernyataan 1 itu memenuhi, berarti kemungkinan jawabannya itu opsi A, B, dan E. Kita hapus ini. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Ada bilangan P dan Q yang memenuhi P sama dengan 2Q. P sama dengan 2Q. Yang berarti P-nya ini merupakan bilangan genap. Karena P bisa diubah bentuknya menjadi 2 dikali bilangan tertentu. Sedangkan di soal tadi P itu tidak habis dibagi 2. Berarti P itu bukan bilangan genap. Nah, yang artinya pernyataan kedua ini tidak memenuhi. Karena pernyataan kedua tidak memenuhi, jadi opsi A bukan jawabannya, ini juga bukan jawabannya. Yang bersisa adalah opsi B. Oke, jadi kalian bisa eliminasi opsi yang salah supaya lebih cepat. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika X adalah bilangan bulat positif dan 2X dikurang 3 itu habis dibagi 11, maka bilangan lain yang habis dibagi 11 adalah, berarti bilangan yang habis dibagi 11 kan kelipatan 11. Karena 2X dikurang 3 habis dibagi 11, berarti 2X dikurang 3 juga merupakan kelipatan 11. Baik, 2X dikurangi 3. Nah, ini caranya sebenarnya simpel sekali. Ini bisa kita kurang 11 atau kita tambah 11. Supaya bilangannya tetap habis dibagi 11. Kita kurangi 11 atau kita tambah 11. Nah, kalau dikurangi 11 harusnya di sini minus 14, sedangkan tidak ada minus 14. Jadi kita cek tambah 11. 2X dikurangi 3 diletakkan dalam bentuk seperti ini. Sisanya itu 11. Oke. Karena jika dibagi 2, ya, jika dibagi dengan yang kecil berarti dibagi B. Ini nggak apa-apa ketukar karena perkalian artinya komutatif. Jika dibagi dengan yang kecil dibagi B hasilnya 2. Dan sisanya 11. Nah, berapakah selisih bilangan tersebut? Karena A-nya sama dengan 2B tambah 11, kita gunakan pernyataan pertama. Kita ganti 2B tambah 11. Berarti A, kakak tulis kembali. A ditambah B sama dengan 62. Kemudian A-nya kakak ganti 2B, substitusi. 2B tambah 11 tambah B hasilnya 62. Jadi sini 3B sama dengan 62 dikurang 11. Hasilnya berapa? Hasilnya 51. Berarti B sama dengan 51 dibagi 3, 17. Berarti B-nya 17, A-nya berapa? Nah, kita masukkan ke pernyataan yang
kedua atau pernyataan yang ini. Karena kita sudah dapat B sama dengan 17, berarti A sama dengan 2 dikali 17 ditambah 11. 2 kali 17, 34 ditambah 11. Hasilnya 45. Berarti A-nya 45, B-nya 17. Dan yang ditanyakan adalah selisihnya. Berapakah selisih bilangan tersebut? Berarti A dikurang B. 45 dikurang 17. 45 dikurang 17 berapa? Kalian boleh hitung cepat. 45 kurang 17. 8. Berarti hasilnya 28. Jadi selisihnya 28. Jawabannya adalah opsi D. Aman. Untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sisa ketika bilangan positif K dibagi oleh 7 adalah X. Lagi-lagi kita tulis seperti penjelasan kakak yang di awal. Konsep dasar dari sisa pembagian. Ketika bilangan positif K, berarti bilangannya adalah K. Bilangannya adalah K. Dibagi oleh 7. Berarti terdapat bilangan A yang dikali 7. Sisanya X. Ditambah X. Oke. Berikutnya, apabila K dibagi oleh 14, ini kondisi pertama, ini yang kedua, sisanya adalah X tambah 7. Berarti terdapat bilangan B. Oh, ini kakak balik 7A. 14B. Jadi terdapat suatu bilangan B yang dikali 14. Kemudian dijumlah dengan sisanya atau X tambah 7 itu sama dengan K. Nah, setelah ini gimana? Kita lihat 14B tambah X tambah 7. Ini 14B. 7-nya kita tulis lebih duluan daripada X. Nah, ini bisa kita faktorkan. Karena 14 kan 7 kali 2. 14 itu 7 kali 2. Berarti kita bisa kasih keluar 7-nya. 7-nya kita kasih keluar. Berarti di sini jadinya 2B. 7-nya kita kasih keluar. Sisanya 2B ditambah 1. Ini tambah X. Nah, coba perhatikan. 2B ditambah 1. 2B-nya genap ditambah 1. Bilangan genap ketika ditambah 1 hasilnya jadi bilangan ganjil. Nah, berarti ini kita simpulkan bahwa 7 itu dikali suatu bilangan ganjil. Pengalinya harus ganjil. Oleh karena itu kita cek opsinya. Mulai dari A, 100. Kakak hapus dulu. Nggak usah, berarti kakak tulis di sini saja untuk A 100. 7 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 100 atau 100 bagi 7. 100 bagi 7, 1 dikurang 30. 4. 7 kali.
4, 28, sisanya 2. Berarti 7 dikali 14 ditambah 2. Nah, ingat, pengali dari 7 itu haruslah ganjil. Sedangkan di sini 14 itu genap. Berarti opsi A tidak memenuhi. Lanjut ke opsi B. Kita hapus dulu. Oh my God. Opsi B 85. Lagi kita bagi 7. Berapa hasilnya? 1, 7 kurang 15 bagi 7, 2, 14. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa lihat, oh hasil baginya itu 12, yang dimana 12 itu merupakan bilangan genap. Berarti opsi B juga tidak memenuhi. Lanjut ke C, 72. Kakak bagi di sini saja 72. Nah, 72 berarti 7 dikali 10 tambah 2. Ya kan 72. Karena 10 lagi-lagi genap, berarti opsi C tidak memenuhi. Kita lanjut ke opsi D. Kakak hapus ini 53. 53 dibagi 7 berapa? Hasilnya yang mendekati 7 atau 49. Nah, hasil baginya adalah 7 atau pengalinya adalah 7. 7 kali 7, 49. Nah, berarti jawabannya adalah D. Kan kakak bisa tulis 53 sama dengan 7 kali 7 ditambah lebihnya berapa? Lebihnya 4 atau sisanya 4. 53 kurang 49. 53 dikurang 49, 4. Nah, yang kita lihat itu ini. 7 bilangan ganjil. Berarti 53 ini memenuhi. Sesuai dengan pernyataan yang tadi kita temukan. Berarti jawabannya D. Nah, untuk soal berikutnya, kalian bisa latihan sendiri 10 dan 11. Oke. Kakak rasa sudah cukup lumayan soal yang kakak berikan, yang sudah kita kerjakan. Semoga apa yang kakak jelaskan itu bisa adik-adik sekalian pahami. Nah, sekian materi yang kakak bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.